Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya anak-anakku. Ya, untuk materi pelajaran hari ini cukup mudah. Kali ini saya ingin mencoba untuk mengenalkan audio. Jadi, konsol audio kelanjutan dari kan sama Pak Nur dan juga kalian jelas bertanya-tanya audio konsol di sini. Menurut kalian seperti ini ya mixer, apa ini isi-isinya? Berikutnya adalah operasionalnya bagaimana. Kalau misalnya Anda menjadi soundman atau audioman, job desk-nya bagaimana, standar of prosedurnya bagaimana. Oke, next. Nah, audio mixing itu sudah dikenal dari dulu. Jadi ada beberapa mixer audio sebelum rekaman. Di sini ada monitor komputer, fading, bagian untuk penggeser, untuk audio dan lain sebagainya. Untuk apa? Memberikan hasil yang terbaik. Suara kalian belum tentu bagus, suara artis belum tentu bagus, suara video dalam TV belum tentu bagus, tapi dengan kemunculannya audio mixing, maka dia bisa menjadi lebih baik. Ya. Berikutnya, audio mixing, apa itu audio mixing? Yaitu alat elektronik memiliki sebutan lainnya adalah audio mixing board. Mix berarti mencampur. Audio mixing desk, audio mixer, atau terkadang oleh para profesional disebut sebagai desk atau board. Jadi saya tersebut air desk, air board. Untuk proses perekaman audio, program jurnalistik biasanya memiliki dimensi relatif kecil, mempunyai jumlah input yang juga relatif sedikit. Fungsinya apa? Secara umum, menerima sumber suara relatif, kemudian dilakukan mix. Ada gitar, ada piano, ada musik, vokal, bass, dan lain sebagainya supaya bisa menjadi satu dan keluarannya relatif lebih sedikit atau hanya satu musik yang nantinya akan kalian nikmati dalam bentuk MP3. Misal ada 4 orang penyanyi yang akan menggunakan 4 mic. Nah, kalau misalnya satu-satu ya gimana? Maka kita jadikan satu, yaitu di mix dicampur menjadi satu stereo out yang akan nanti outputnya berbunyi di stereo speaker kiri dan kanan. Bagiannya, secara umum alat ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian input. Yang kedua jelas bagian output. Apa saja? Input yaitu jenis-jenis channel berdasarkan level input dari sumber suaranya, yaitu contoh inputnya mic, inputnya gitar, koneksinya balance atau unbalance, apakah dia stereo kiri kanan atau tidak, jenis suaranya apakah dia mono atau stereo. Kalau misalkan kalian memberikan jenisnya mono, ya harus dimasukkan di mono supaya kualitasnya, volumenya itu bisa maksimal. Nah, seperti ini input, ini ada inputnya, ini ada input XLR, ini ada input mic, ini ada input line, ya, dan lain sebagainya. Ini ada input LR kiri kanan, mono stereo, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah punyanya merek Volio FX8. Input mic in atau mikrofon input, jelas mikrofon itu adalah menerima sinyal audio, kalian ngomong getar. Berikutnya masuk ke mixer. Berasal dari mikrofon dinamik atau kondensor. Line in berguna untuk menerima sinyal audio yang tadi ya, input line in yang mempunyai level standar sekitar 1 volt, kecil. Biasanya sinyal audio itu bermuatan line, contoh piano atau keyboard, CD player, DVD player, MP3 player, amplifier gitar, bass tape, dan lain sebagainya. Coba kita lihat. Nah, yang atas ini adalah mic. Yang kedua, line ini biasanya untuk gitar, piano, dan lain sebagainya. Ya, tuh. Berikutnya, headroom. Pada mixer kelas menengah ke bawah atau yang kecil, biasanya hanya ada bagian mic in yang punya fasilitas gain. Putarannya hanya gain atau trim atau sense saja. Berasal dari kata sensitivity. Gain berfungsi untuk menyelaraskan impedansi mikrofon pada mixer. Volumenya itu kalian bisa pakai gain, jangan pakai volume biasa atau nanti bisa di fadingnya. Proses ini dalam bahasa sehari-hari, katanya soundman, itu disebut sebagai headroom, ruangan head
masternya. Jika mencari headroom ini, maka salah distorsi. Jika kalian salah terlalu besar sinyal atau apa, maka yang terjadi adalah noise. Karena gain itu tidak hanya menguatkan suara, tapi seluruhnya. Itu yang perlu dihati-hati. Headroom, salah satu cara untuk dapat mengetahui sinyal kita sudah berada di headroom atau belum, atau suara kita pas atau tidak, biasanya ada fasilitas lampu LED. Ada hijau, kuning, merah. Itu menunjukkan sesuatu. Ya, ini tergantung kapasitas kalibrasi indikator mixer bersangkutan. Hijau, kuning, standar. Kalau misalkan warnanya hijau, kuning, merah, ternyata kok merah, berarti itu sudah akan mulai menuju noise, terlalu banyak gainnya, terlalu kebesaran. Biasanya daerah headroom berada di daerah kuning ya. Tadi saya bilang, artinya jika sinyal terlalu kecil, maka warnanya hijau, kita harus mutar gain, bukan gain. Berikutnya, jika terlalu merah, headroomnya terlalu tinggi, akibatnya akan terjadi distorsi suara. Suara kalian akan rusak. Nah, ini disebut sebagai headroom. Kualitasnya, suara kita terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika kita tidak bisa mengatur ini, maka kalian tidak akan pernah bisa mengatur yang namanya mixer. Jadi headroom di sini fungsi utamanya adalah mengatur gain yang akan kalian kendalikan. 0 standar, suara kalian standar, ke bawah terlalu kecil dB-nya, biasanya yang warna kuning, merah terlalu besar. Nah, selain ini ada juga yang namanya VO meter. VO meter pakai LED tadi bisa, pakai ini juga bisa. Tadi kan kalau LED min 20 sampai 0, berikutnya ini warna kuning itu adalah 0 plus 1 plus 2 per 3. Semakin ke kanan 3, maka dia semakin besar. Namanya VO meter, digunakan sebagai pengukur berapa desibel kekuatan sinyalnya. Jadi desibel itu adalah kekuatan sinyal. Kalau misalkan ternyata sinyal audio kalian terlalu ke bawah, min, berarti dia kan berkurang, dilemahkan. Maka kalian harus memutar gain lagi supaya dia standar. Rata-rata antara 0 sampai 1. Kalau 0 tidak dikuatkan sama sekali, ya. Itu. Next. Koneksi kedua itu adalah yang disebut sebagai balance dan unbalance. Pada alat profesional biasanya seluruh koneksi adalah balance, rata-rata balance. Jenis koneksi balance digunakan agar noise yang dihasilkan oleh sinyal analog yang diantarkan oleh kabel dapat diminimumkan. Kabel kalian jelek atau apa, maka dibalanskan antara ada yang namanya SNR, sinyal to noise ratio, perbandingan antara sinyal dan noise. Ini bagaimana cara menguranginya? Kalau terlalu besar noise ya distorsi namanya, suaranya tidak enak. Kalau terlalu banyak sinyal juga suara aslinya kurang bagus. Nah, jika koneksinya unbalance, maka kita harus mengubahnya menjadi balance dengan menggunakan alat yang terbaru disebut, bukan terbaru, terlama ya, direct injection box. DI box ini sangat berguna sekali pada saat sinyal kita adalah unbalance. Contohnya ini. Input di sebelah kanannya juga ada output. Jadi kalau terlalu besar SNR-nya kita harus pakai DI. Jenis sumber suara, yaitu ada suara stereo, ada suara mono. Stereo biasanya dari DVD, CD player, prosesor, digital keyboard, tape, dan lain sebagainya. Ada channel khusus namanya stereo input. Jangan salah di channel mono. Stereo channel atau stereo aux return, jenis stereo input dapat mengontrol stereo output dari equipment yang bersangkutan. Sedangkan untuk sumber suara mono, tinggal tancapkan saja di koneksi line yang ada bisa sesuai kebutuhan. Attention, background sound, ya, ngowing, noise, distorsi, dan lain sebagainya. Anda tidak akan pernah bisa memisahkan suara dengan noise, seperti halnya menghapus background dan foto. Oh, backgroundnya jelek, fotonya hapus saja. Jika ini dibiarkan, maka caranya bagaimana? Solusinya, menyingkirkan sumber suara yang berpotensi menjadi background sound noise seperti AC. Contoh, headphone, local shooting. Contoh, penempatan yaitu antara mikrofon dengan speaker. Kalian terlalu dekat, maka dengung. Ya, ada magnet atau apa dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh dan akan menjadi yang disebut sebagai distorsi dan noise. Attention lagi, perhatian, artikulasi talent yang buruk akibat refleksi suara yang terlalu tinggi. Suaranya terlalu tenor, suaranya terlalu tinggi, suaranya terlalu rendah, maka itu juga membutuhkan soundman yang bagus juga. Bagaimana caranya? Solusinya dekatkan mic ke sumber suara.
kurang keras atau kurang ini ya. Berikutnya untuk pasnya, gunakan headphone untuk mendengar, jangan pakai telinga biasa. Jadi untuk evaluasi pada saat kita merekam suatu suara, rekaman dari penyanyi, maka yang kita lakukan adalah menggunakan headphone. Kita akan mengetahui ini noise atau tidak. Kemampuan mendengarkan itulah yang harus kalian latih berkali-kali. Kalian bisa melatihnya dengan lagu, antara lagu di YouTube, lagu dengan kualitas rendah, lagu dengan kualitas tinggi, bagaimana hasilnya. Itu pengalaman yang perlu kalian latih. Berikutnya muncul kadang-kadang suara atau getaran pada sinyal suara. Solusinya jika menggunakan monitor, misalnya ada monitor komputer atau apa, lepaskan kabel kamera, gunakan baterai saja. Karena listrikan itu bisa mempengaruhi yang namanya sinyal desis. Lepaskan broadcast, lakukan pengecekan kualitas. Pada sistem penyiaran rata-rata kita menggunakan yang namanya mixer untuk FOH, floor of host, mixer broadcast harus bagus. Ini FOH dan audio broadcast seperti ini. Broadcast atau FOH, apa FOH tadi, coba diulang lagi. Nah, ini bentuknya adalah ini speaker, ini soundnya misalkan ada pertunjukan dangdut atau apa, ada input output, itu harus ada dua, FOH-nya sama broadcast. Floor of host, audio mixer yang digunakan untuk melakukan mixing guna memenuhi kebutuhan floor, studio lapangan, audiens atau penonton yang berada di tempat di mana pertunjukan berlangsung. Sedangkan audio broadcast, mixer yang digunakan untuk melakukan mixing guna memenuhi penyiaran. Jadi, saya ulangi, FOH di sini khusus untuk suara yang keluar didengarkan penonton yang ada di belakang sini. Sedangkan untuk broadcast khusus untuk masuk di penyiaran televisi. Kalau ini jadi satu mixernya, maka yang terjadi kualitas suara jelek, tidak ada yang nonton, hasilnya yang terjadi tidak bagus. Saya ulangi, floor of host ada dua mixer, yaitu FOH sendiri untuk yang didengarkan untuk penonton di sini, dan khusus mixer yang didengarkan untuk broadcast atau siaran televisi. Next. Nah, akhirnya ditambahkan ke rumah. Audio mixer banyak, ini berapa channel bisa kita lihat, 64 mungkin ya, 32 harus lengkap juga. Kenapa? Karena inputnya banyak, kita bisa menggunakan salah satunya. Soundman, audioman atau penata suara ya, ini kalian ya, jadi seseorang yang menguasai sistem audio dan bertanggung jawab terhadap kualitas audio, mengoperasikan mixer audio secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Apa tanggung jawabnya? Memeriksa kualitas audio, memeriksa jaringan distribusi audio, mengetahui karakter mic yang enak atau tidak, koordinasi dengan program direktur atau produser kalau ada masalah. Harus selalu siap. Soundman atau audioman, produk yang disediakan adalah kondisi audio yang baik dan prima. Tolak keberhasilan, tidak melakukan kesalahan pada saat menjalankan operasional, program berjalan lancar. Kalau misalnya tidak lancar, tidak akan pernah dipakai sekalipun itu. Hubungan kerja jabatan audio biasanya ke technical director, di bawahnya supervisor. Rata-rata siapa? Yaitu yang pendidikannya setara D3, SMA atau SMK dengan catatan pengalaman menguasai teknik. Jadi kalau kalian sudah prakerin tentang audio, kalian biasa menjadi yang namanya audioman. Rata-rata yang diambil adalah yang pengalaman. SOP, standard of procedure. Prosedurnya bagaimana? Persiapan yang jelas. Melaksanakan setup pertama kali, apa saja yang dilakukan? Ngecek, oh audionya enak pas ini. Alignment, yaitu kalibrasi audionya enak apa enggak. Cek sound, 1, 2, 3, berkoordinasi dengan pihak. Mengikuti general rehearsal atau bagian program CEO-nya. Baca acaranya, wajib soundman. Kalau salah, resiko. Ikut briefing jelas. Rekaman semua kru tiba-tiba satu ke 1 jam sebelum booking. 3 jam kita harus tahu dan alat sudah siap. Per minggu harus. Pelaksanaan produksi memastikan kru berada hingga selalu siap di tempat. Ya, selesai produksi, selesai prosesnya, maka yang dilakukan adalah dismantle peralatan program. Digulungi semua, mematikan semua peralatan. Mengembalikan semua peralatan pada penyimpanan semula, memberi laporan kepada petugas, menyerahkan kunci storage untuk studio. Berikutnya absen. Thank you.
Terima kasih. Itu ya, jadi itu adalah tugas utama dari soundman dan materi untuk mixer konsol. Kalian bisa mencari materi di sumber-sumber lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.